Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya Asep Sandika. Di sini saya akan melanjutkan kembali materi OPM, yang dimana tugas saya adalah mereview ulang materi yang telah disampaikan dosen saya. Sebelumnya, semangat pagi, 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 pagi. Tanpa basa-basi, langsung saja ke pembahasan. Di sini ada penguat pembalik atau inverting amplifier. Inverting amplifier adalah yang menguatkan op-amp dan mengembalikan fasa sinyal ke output. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka I melewat RF sehingga timbul tegangan pada RF-nya. Ingat ya, RF itu adalah resistansi feedback. Di sini kita pasang feedback yang menghubungkan ke jalur inputan. Sehingga kita bisa menghitung yang namanya tegangan RF, yaitu sama dengan FI sama dengan if I bisa kita uraikan VI per RI, resistansi input dikali RF. Polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran V output, maka V output sama dengan minus VRF. Sehingga berapa nilai tegangan output dari RF sendiri, yaitu V0 sama dengan negatif VRF sama dengan minus VI per RI kali RF, atau sama dengan juga negatif RF per RI dikali VI. Jadi apa yang menentukan tegangan output, yaitu seberapa besar tegangan atau resistansi feedback dikalikan tegangan input. Contoh soal: diketahui RF sama dengan 100 kilo ohm, RI 10 kilo ohm, tegangan input EI sama dengan 1 volt. Oh, ini tuh VI kalau gak salah, VI bukan EI. RL sama dengan 25 kV. Hitung arus, tegangan output, ACL, IL, dan LO. Solusinya, kita menghitung arus dulu, arus input. Rumusnya adalah V per I dibagi R input sama dengan 1 volt, R inputnya 10K. Maka arusnya adalah 0,1 miliampere. Kemudian setelah mendapatkan arus, kita bisa melanjutkan menghitung tegangan output. Minus RF per RI kali FI. Maka dapatkan negatif 10 volt. Berarti dia menguat ya, yang tadinya dia 1 volt menjadi negatif 10 volt. Tanda negatif ini adalah perubahan fasa. Jadi ACL adalah rumusnya, ACL itu adalah penguatan ya. Min 10 bagi 1. Min 10 ini adalah FO ya, tegangan outputnya itu min 10 nih, dibagi 1 tegangan input sama dengan negatif 10.
negatif 10 ini adalah penguatan 10 kali, makanya input 1 mengeluarkan input ya negatif 10. Arus pada beban adalah IL, adalah rumusnya 0 dikurang tegangan output dibagi RL. Min 10 per 25 kilo ohm sama dengan 0,4 miliampere. Kemudian arus input tambah beban 0,1 tambah 0,4 sama dengan 0,5 miliampere. Jadi ini adalah cara menghitung dari op-amp inverting. Nah, sekarang contoh lain. Diketahui 250 kilo ohm, resistansi inputnya 10 kilo ohm, tegangan input VI-nya minus 0,5 volt dan RL-nya adalah sama dengan 25 kilo ohm. Hitung arus input, tegangan output, penguatan, arus beban, dan arus output. Oh, ini yang bedanya ada yang tadi tegangan inputnya itu negatif ya, yang kalau sebelumnya itu tegangan inputnya itu positif, ini negatif setengah volt. Yang pertama kita hitung arusnya I, VI per RI, dapat hasilnya 0,05 mili. Kemudian ada tegangan output RF 250, RI-nya 10 kilo ohm, kemudian VI-nya negatif setengah volt, hasilnya 12 volt. Karena inputnya negatif, memiliki tanda polarisasi negatif, jadi digambar angkanya kutub negatifnya yang masuk ke op-amp-nya. Kalau yang gambar sebelumnya itu adalah kutub positifnya yang masuk ke op-amp. Kalau ke sini kutub yang negatif yang masuk ke op-amp-nya. Sehingga outputnya itu menjadi positif tuh. VO-nya itu menjadi positif 12 volt. Yang tadinya itu inputnya negatif. Kalau kita pasang negatif, keluarannya pasti positif. Penguatannya berapa? Ada negatif 25, negatif 250 kilo ohm per 10 kilo ohm sama dengan minus 25. Berapa arus pada bebannya? Ya, di sini adalah VO bagi RL ya, 0,5 miliampere. Arus inputnya negatif ya, maka hasilnya adalah 0,5 miliampere. Arus outputnya I plus IL, I-nya tadi 0,05, arus bebannya itu 0,5, sehingga dapatnya yaitu 0,55 miliampere. Itulah tadi ya contoh soal dari inverting amplifier yang menaikkan tegangan. Fungsinya itu menaikkan tegangan dan merubah polarisasi yang tadinya positif menjadi negatif. Yang tadinya negatif pun bisa jadi positif. Nah,
apa sih gambar dari positif ke negatif dan negatif ke positif itu dilihat dari rangkaian berikut ya. Ini adalah sinyal input dan sinyal output. Yang tadinya 0 derajat jadi 180 derajat ya. Amplitudenya juga semakin besar. Nah, ini kan segini kan ya. Yang ini makin besar tuh amplitudenya. Itu dia inverting amplifier. Kemudian rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Jadi bedanya yang tadi, kalau rangkaian penjumlahan itu lebih dari satu inputnya itu. Kalau yang ini inputnya itu adalah hanya satu. Kalau di sini, kalau penjumlah inputnya itu lebih dari satu, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Otomatis dari 3 sumber tegangan P1, P2 dan P3. Perhatikan nih gambar rangkaian ini. Ini adalah sebagian inputan dari of-amp inverting. Memasukkan of-amp yaitu V1, V2, dan V5K dapat dirumuskan jika R tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, tidak sama dengan RF. Dan resistansi ini tidak sama ya dengan R1 tadi. Rumusnya itu adalah V output sama dengan negatif RF dibagi R1 dikali VI ditambah negatif RF dibagi R2 ditambah dikali V2 ditambah lagi negatif RF dibagi R3 dikali V2 V3 ya, ini bukan V2. Jadi jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF, maka V0 sama dengan minus V1 tambah V2 tambah V3. Jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, maka V output sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah Rn per N. Kalau misalkan R1, R2 atau R3 nya itu beda, kalian pakai rumus yang ini. Dan kalau misalkan R1, R2 dan R3 nya sama, kemudian ininya sama, kalian pakai rumus ini. Kemudian kalau R1, R2, R3 kemudian RF RL nya sama, kalian pakai rumus yang outputnya ini nih, paling bawah. Sekarang ke penguatan tak membalik atau non-inverting amplifier. Di sini jelas terlihat ya, non-inverting amplifier itu inputnya dipasangkan ke positif, enggak ke negatif. Karena arus yang masuk ke terminal of-amp sama dengan 0, maka arus atau I berasal dari V0. Arus atau itu berasal dari V0, arusnya itu dari sini.
tegangan output melewati RF, resistansi feedback melewati resistansi feedback, sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan VI per RI dikali RF. Polaritasnya itu positif pada RF. Polaritasnya itu positif. Nah, di sini itu positif. Pada terminal keluaran FO, maka besarnya FO merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga FO atau F output, V output sama dengan VRF tambah VI. V output sama dengan VRF tambah VI sama dengan PI per RI kali RF tambah VI sama dengan RF per RI kali VI tambah VI. V0 sama dengan RF per RI tambah 1 kali VI dengan menggunakan gain tertutup atau ACL. ACL itu yang tadi ya penguatan. Yang dengan menggunakan gain tertutup penguatan, maka ACL sama dengan VO per VI sama dengan RF sama dengan RI tambah 1. IL sama dengan VO sama bagi RL. Rangkaian penjumlah tak membalik atau non inverting dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan plus pada masukan positif. Op-amp didapatkan. Bisa dilihat ya, ini rangkaiannya. VI sama dengan R dibagi R1 tambah R2, kemudian ditambah R ditambah R1 bagi R2 tambah R2 R1 tambah R2 dikali V2. Nah, ini VI tambah V1 V2 ya. Kemudian V outputnya itu sama dengan RF dibagi RI tambah 1. Kemudian di R2 dibagi R1 tambah R2 kali F kali VI tambah R1 bagi R1 tambah R2 dikali V2. Selalu ada ini nih, ACL. Yang namanya inverting itu pasti ada ACL atau penguatan sama dengan VO bagi VI. Lanjut ke rangkaian penjumlahan tak membalik atau non inverting adder. N masukan. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama dengan kecuali RF dan nilai RF. Resistansi feedback sama masukan dengan R sama semua kecuali RF. Bila jumlah masukan lebih dari 2, atau N masukan dengan R sama semua kecuali RF, kecuali resistansi feedback dan nilai RF sama dengan RF sama dengan negatif N negatif 1, maka besarnya tegangan output V output sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Rangkaian penguat selisih. Jadi op-amp selain inverting dan non inverting
bisa diimplementasikan juga dan buat penguat selisih, terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Dia mempunyai penguat dari terminal positif dan dari terminal negatif. Apa sih rangkaian penguat selisih itu adalah? Rangkaian penguat selisih itu adalah penguat dari input positif dan input negatif itu yang mempunyai selisih. Nah, di sini nih dilihat dari rangkaian nih di input positif ada selisih antara penguat rangkaian, dan kemudian ada input negatif, ada penguat rangkaian juga. Ya, keduanya itu adalah selisih. V0 adalah VO V output sama dengan RF per RI tambah 1 tambah R1 per R1 tambah R2 kali V2 negatif R1 RF tambah bagi RI kali VI. Jika nilai perbandingan resistor seimbang yaitu RI bagi R1 sama dengan RF bagi R2, maka V output sama dengan RF per RI. RF per RI kali V2 kurangi V1. Kemudian ada rangkaian pembanding. Pembanding komparatif merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise atau gangguan. Gambar rangkaiannya bisa dilihat ya. Jadi rangkaian pembanding ini rangkaian pembanding ini yang akan membandingkan tegangan input dan tegangan resistansi. Ya. Sifat of M sebagai detektor maupun komparator atau tegangan output FO didapatkan dari selisih tegangan ED. ED itu adalah selisih tegangan input ya. Selisih tegangan input. Jika ED positif sama dengan maka VO sama dengan V output sama dengan plus V saturasi dan sebaliknya. Saat noise timbul pada input EN, maka kaki inverting pada input menjadi VN FI tambah VN, sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 negatif dalam kurung VI tambah VN sama dengan negatif di dalam kurung Vin dan tambah Vn ya. Di sini ada noise ya. Ini tuh tidak mengalami penurunan, mengalami penurunan, tidak sama seperti yang pertama tuh lurus. Kalau ini tuh mengalami penurunan. Direktur pembalik penyilang atau 0 dan histeresis.
hysteresis IZCD with hysteresis. Untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback, kemasukan positif atau input, kemasukan positif atau input, positif feedback untuk mengatasi noise. Nah, untuk mengatasi gangguan dipasang feedback, kemasukan positif, dimasukkan feedback ke masukan positif untuk mengatasi noise tadi, gangguan. Output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan. Positif P saturasi, negatif P saturasi. Ciri pembandingan adalah feedback masukan tambah op-amp. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan V output, tegangan output berada pada positif P saturasi dengan tegangan masukan tambah sebesar R2 dibagi R1 tambah R2 tambah V saturasi. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage. Upper itu lebih, upper atau ke atas lah, upper threshold voltage. Jadi VUT sama dengan R2 dibagi R1 tambah R2 ditambah V saturasi tegangan ED VUT negatif kurangi VI. Selama tegangan input atau VI maka ED sama dengan positif dan tegangan tegangan output sama dengan positif V saturasi. Bila tegangan V naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif. Nah, maka ED ini menjadi negatif. Dan tegangan ED itu selisih. Dan tegangan output menjadi negatif P saturasi. Karena tegangan V output sama dengan negatif V saturasi, maka tegangan feedback masukkan menjadi R2 dibagi R1 tambah R2 dikali V saturasi. Beda sama yang tadi ya, kalau misalkan V outputnya itu adalah sama dengan positif saturasi, rumusnya itu adalah R2 dibagi R1 tambah R2 dikali positif V saturasi. Kalau yang ini tuh tegangan outputnya sama dengan negatif V saturasi, maka di sininya juga adalah negatif saturasi. Lanjut karena tegangan feedback lainnya negatif atau tegangan feedbacknya itu V output, maka dinamakan VLT. Jadi nilai VLT sama dengan R2 R2 bagi R1 tambah R2 dikali negatif V saturasi. Karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya hysteresis atau pH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. pH sama dengan VUT kurangi VLT. pH itu adalah perbedaan ambang atas dan ambang bawah. Perbandingan ambang atas VUT dan VLT. Selain adanya hysteresis, ada pula tegangan tengah atau center voltage. V center namanya. V
CTR yang dapat dirumuskan V CTR sama dengan V UT kurangi VLT bagi 2. V UT sama dengan R2 bagi R1 tambah R2 tambah V saturasi kali positif saturasi. Kalau VLT sama dengan R2 bagi R1 tambah R2 dikali negatif V saturasi. Ini adalah rangkaiannya ya teman-teman. Menurut saya ini kurang jelas ya. Detektor tak membalik penyilang 0 dan histeresis. Yang tadi itu membalik, yang ini tak membalik. Rangkaian detektor penyilang 0 tak membalik yang bersifat open loop. Jika mendapatkan noise maka akan mengalami kesalahan pada V output di sekitar crossing. Detektor penyerang 0 tak membalik yang bersifat open loop ya, bersifat open loop. Apabila R dan feedback sama dengan M kali R, maka besarnya V UT sama dengan negatif V saturasi bagi M. Kemudian VLT sama dengan positif V saturasi bagi M. Ini untuk rangkaiannya ya. Yang tadi sih ini rangkaian yang kayak yang tadi. Detektor pembalik taraf dengan tegangan dengan histeresis. Apabila tegangan pembanding tidak 0 tapi suatu tegangan referensi Vref, tegangan referensi maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan V output dengan referensi sehingga didapatkan persamaan VUT sama dengan N kali R bagi R tambah N kali R. Kemudian ada kali V referensi tambah R, kemudian tambah R bagi R tambah N kali R tambah kali positif V saturasi sama dengan, kemudian sama dengan N bagi 1 tambah N V kali V referensi dalam kurung positif V saturasi bagi 1 tambah N ya. Detektor jendela atau Windows detektor. Detektor jendela adalah rangkaian konvarator di mana hubungan tegangan input dan tegangan output membentuk suatu jendela. Jika input di bawah VLT atau di atas VLT maka V output sama dengan 0. Jika input di antara VLT dan VLT maka V output sama dengan positif V saturasi. Detektor tak membalik taraf tegangan dengan histeresis. Apabila tegangan pembalik tidak 0 tapi suatu tegangan referensi V referensi maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan V output dengan referensi sehingga didapatkan persamaan V UT sama dengan 1 tambah 1 bagi M kali V referensi kurangi kurangi negatif V saturasi bagi M. Cukup sampai di sini ya teman-teman. Ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf banyak kesalahan atau berbicaranya itu masih belepotan. Namanya juga belajar ya teman-teman. Ya, sekian dan terima kasih.